Halo Tuan dan Nyonya, apa kabar ya Pito? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, banyak yang request dari teman-teman nih. Meskipun sedikit terlambat, saya akan nekat membahasnya ya. Nggak sedikit sih, banyak banget ini terlambatnya berapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun sudah ini ya. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Vikings Valhalla, mengisahkan tentang kehidupan bangsa Vikings setelah 100 tahun dari era Ragnar Lothbrok, panutan kita. So, bagaimana kisah selengkapnya? Jadi nggak perlu banyak bacot, langsung aja cekicrot. Pinjem intronya Bang John lagi. Bermula di sebuah desa bernama Denlau, pinggiran London, kecamatan Sumberlawang, tempat para Vikings bermukim di tengah-tengah bangsa Inggris yang saling berdampingan. Di sini kita pun diperkenalkan dengan Sten Sigurdsson atau bangsa Viking yang dipercaya menjadi pengawal pribadi Raja Inggris yang bernama Athelred II, dan juga seorang pria gagah perkasa bernama Harald Sigurdsson yang konon katanya cicit dari Harald van Hair yang akan menjadi pemimpin Norwegia suatu saat nanti. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, Harald pun berniat untuk pergi ke Norwegia melanjutkan hidupnya. Sebagai sahabat yang baik, Sten pun mengucapkan salam perpisahan dan berpesan agar hati-hati di jalan. Namun sayangnya Sten tak bisa mengantar kepergiannya karena ia harus menghadiri panggilan Raja Athelred yang memintanya untuk datang. Perpisahan itu terjadi begitu cepat dan setibanya di hadapan Athelred II, Sten pun menanyakan, ada kepentingan apakah paduka raja sehingga memanggilku selarut ini? Hingga tanpa basa-basi pria tua itu mengungkapkan ketidaksukaannya atas bangsa Vikings yang menempati wilayah miliknya. Sten pun merasa heran, bukankah kita selama ini hidup berdampingan dengan baik dan tak ada masalah? Namun Athelred tak memperdulikan hal itu dan menegaskan bahwa kedekatan ini harus berakhir karena malam ini ia akan membersihkan wilayahnya dari benalu-benalu yang bermukim. Dan seketika itu pembantaian dilakukan secara massal hingga semua bangsa Viking di pesisir pantai Inggris musnah. Tanpa terasa setahun sudah pembantaian itu berlalu. Raja Kenneth, pemimpin Vikings Denmark, yang mendengar berita itu pun sangat marah dan mulai mengumpulkan para Viking dari seluruh penjuru untuk melakukan pembalasan. Para Viking barbar anti ejakulasi dini pun berdatangan menembus badai, dan bersamaan dengan itu juga kita diperkenalkan dengan armada dari Greenland yang berisi Freydis atau wanita tidak gampang basah, dan juga Leif Erikson, pria hebat yang menjadi leadership, serta beberapa awak kapal lainnya. Hingga tibalah mereka di Kattegat yang kini telah menjadi pusat peradaban kota. Tak mau berlama-lama, Leif pun meminta Freydis untuk menjaga kapal sementara ia akan pergi memastikan keadaan benar-benar aman. Dengan itu Leif pun mulai menelusuri Kattegat dan berusaha membaur dengan orang-orang di sana, hingga tiba-tiba 3 orang pria mulai menyapanya. Dari percakapan kali ini kita tahu bahwa Leif datang bukan untuk bergabung untuk balas dendam terhadap Inggris, namun ia jauh-jauh datang dari Greenland hanya untuk menemukan orang yang menghancurkan keluarganya. Hingga tiba-tiba sosok tinggi besar sok kuat bernama Alfrun datang mengganggunya. Leif pun merasa sangat risih dan I'm sorry.
Di sisi luar, Harald yang sudah menjadi sad boy sejak dini nampaknya mulai tertarik dengan keberadaan Freydis dan mulai mendekatinya. Dan siapa sangka karisma Harald yang begitu matang berhasil membuat wanita itu luluh dan pengecotan. Setelah bersenang-senang ria bersama, Harald pun terkejut melihat luka Freydis yang berbentuk salib. Hingga ia pun menceritakan bahwa luka inilah yang membawanya datang ke tempat ini. Karena di masa ia masih balita, beberapa Viking memakai kalung salib datang menghancurkan keluarga dan bahkan memperkosanya. Haraldsson pun mulai menyadari sesuatu. Namun tiba-tiba Leif datang memecah perbincangan mereka untuk memperlihatkan kapal-kapal yang semakin banyak berdatangan. Siapa sangka dengan kedatangan kapal-kapal itu membuat Freydis teringat dengan masa lalunya dulu. Seketika Freydis berniat untuk langsung menyerang, namun Leif memintanya untuk sabar dan terus mengikuti kemana mereka pergi. Hingga mereka pun melihat pemukiman tentara full squad terbangun rapi di sana. Raja Kenneth pun begitu tersanjung karena telah mendengar kehebatan-kehebatan mereka selama My Trip My Adventure. Dan bahkan Kenneth juga pernah mendengar bahwa Olaf dan Gunnar mengetahui pertahanan Inggris dengan baik, yang tentu akan memperlancarkan masalah kita saat ini. Olaf pun membenarkan hal itu, bahkan tidak hanya mengetahui tapi hafal, karena merekalah yang membangun pertahanan itu untuk Raja Ethelred II. Namun sebelum ini berlanjut, Olaf mempunyai sebuah syarat yang mengejutkan, di mana ia meminta semua bangsa Viking berhenti menyembah berhala atau pagan dan beralih ke Kristen, agama yang ia percayai saat ini. Dari perbincangan mereka kita jadi tahu bahwa saat ini sudah banyak bangsa Viking yang beralih kepercayaan, karena seperti yang kita tahu di era Ragnar dulu semua Viking masih menjadi pagan atau penyembah berhala. Tentu saja Kenneth menolak hal itu karena sudah pasti akan menimbulkan perang saudara. Hingga di malam harinya Raja Kenneth pun mengumpulkan seluruh bangsa Viking yang telah datang dan mulai membakar semangat atas balas dendam ini. Beberapa ratus tahun yang lalu bangsa Viking berbondong-bondong pergi ke Inggris membalas kematian Ragnar. Kita meraih banyak kemenangan dan berhasil membangun peradaban. Namun saat ini apa? Bangsa Second nekat membantai dan membersihkan bangsa kita. Bejuan Aronsed dan Ivar Boneless selaku leluhur kita sudah pasti tidak akan menerima hal itu. Dan mari kita buktikan bahwa dunia tidak akan baik-baik saja jika salah satu dari kita mati di tangan musuh. Kita siapa? Namun di tengah membaranya semangat ini, seorang Jarl pagan bernama Grom dengan lantang menyatakan bahwa tak akan berperang bersama Viking Kristiani. Begitu juga sebaliknya, seorang Jarl bernama Nori menyatakan ketidaksukaannya terhadap Viking pagan hingga membuat pertikaian di sana. Harald yang melihat hal itu pun segera turun memecah perkelahian itu dan menyuruh mereka sadar. Siapa aku? Harald, Viking Kristiani yang selalu berjuang bersama Viking pagan siang dan malam. Saya tidak peduli Tuhan mana yang kalian sembah, namun saat ini mari kita bersatu berjuang bersama seperti layaknya Viking yang dikenal masyarakat luar. Jadi Harald ini memang Viking beragama Kristen seperti saudara-saudaranya, namun loyalitas dan toleransi yang begitu besar patut kita acungi jempol bersama-sama. Hingga Leif yang membaur di kerumunan itu tiba-tiba dikagetkan dengan sekelompok pria yang mengaku keluarganya tewas karena kebrutalan ayah Leif di masa lalu dan kini datang berniat untuk balas dendam. Tentu Leif tak tahu menahu akan hal itu dan berusaha menghindar. Namun sekelompok pria itu tetap ngotot dan melakukan penyerangan. Leif pun tak mau berdiam diri menjadi samsak hidup dan mengeluarkan sedikit ultinya untuk memberi peringatan mereka. Siapa sangka atas kejadian itu membuat Harald sangat tertarik. Terlebih pertemuannya dengan Freydis yang begitu berkesan hingga akhirnya Harald mengajak Leif bergabung menjadi anggotanya. I'll think about it.
Singkat cerita, Raja Kenneth dan pasukannya pun datang bertamu di Kattegat menemui seorang Jarl wanita perkasa bernama Astrid Haken untuk meminta izin singgah sementara waktu di sana. Astrid pun menyambutnya dengan sangat baik dan mengadakan pesta besar-besaran sebagai tanda menerima kedatangan mereka dengan senang hati. Hingga siapa sangka diam-diam Freydis memanfaatkan momen ini menyelinap dan membunuh Gunnar sebagai balasan atas apa yang pernah dilakukan terhadap dirinya, yang tentu saja membuat geger para penikmat pesta di sana. Olaf pun sangat marah dan berniat untuk membunuh Freydis. Namun Jarl Astrid selaku tuan rumah segera menghentikan hal itu. Freydis pun menjelaskan bahwa ia melakukan ini bukan tanpa alasan, karena ada dendam yang harus terbalaskan. Sementara itu Olaf juga meminta Astrid untuk tidak membiarkan pembunuhan ini, karena jika Freydis dilepaskan begitu saja, Olaf tak akan segan-segan membakar tempat ini. Atas perkataan itu pasukan Astrid pun langsung siaga 86 hingga Harald datang membuka suara dan meminta Freydis untuk membuktikan perkataannya. Benar saja, Freydis pun langsung menunjukkan luka berbentuk salib pada punggungnya dan menegaskan bahwa Olaf serta anggotanya lah yang melakukan ini semua. Namun meski dengan bukti itu, Astrid berusaha untuk adil dan tidak gegabah mengambil keputusan. Begitu juga dengan Raja Kenneth selaku tamu menyerahkan semua masalah ini padanya. Dan di keesokan harinya, Astrid pun melakukan sebuah persidangan dan menyatakan Freydis bersalah atas kematian Gunnar karena semua itu hanya dendam di masa lalu yang tak pantas diungkit kembali. Terlebih Olaf juga menambahkan bahwa Gunnar yang begitu penting dalam misi balas dendam ini. Dan akibat dari kematiannya membuat kita kehilangan garda terdepan. Namun Freydis tak menerimanya begitu saja dan meminta pengadilan melalui pertarungan. Hingga Harald pun datang memecah ketegangan berusaha mencari solusi untuk masalah ini. Harald tak memungkiri bahwa kematian Gunnar menjadi kerugian besar untuk mereka. Namun kita juga tidak harus memperpanjang masalah di situasi seperti ini. Terlebih dengan keberadaan Liv yang tak diragukan lagi bakat berlayarnya. Maka dari itu ia memohon kepada Astrid untuk meminta Liv mengabdi sebagai gantinya. Tak lupa Harald juga mengingatkan bahwa Elif dan Freydis ini putra-putri pejuang sangar Erik si Baret Merah yang kehebatannya tak diragukan lagi. Astrid pun menerima saran itu dengan baik dan selaku pemimpin wilayah Kattegat ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta Liv mengabdi kepada Raja Kenneth selama penyerangan berlangsung. Benar saja, setelah keputusan itu dijatuhkan, Harald langsung membawa Liv ke dermaga untuk menunjukkan kapal baru untuknya dan berencana memulai keberangkatan. Dengan itu Freydis pun datang mengucap salam perpisahan untuk mereka, berpesan untuk selalu saling menjaga satu sama lain. Tak lupa Freydis memberikan sebuah kalung kepada Harald untuk mengenang semua hal yang telah mereka lewati bersama. Dan setelah persiapan yang cukup matang, Liv selaku kapten kapal pun meminta semua krunya untuk memasukkan semua senjata mereka ke dalam tong sebelum keberangkatan mereka, karena musuh kita di Inggris bukan di sini. Semua kru kapal pun menuruti hal itu, namun tidak dengan Jarl Gorm yang seperti merencanakan sesuatu. Sementara itu dengan terdengarnya kabar para Viking akan menyerang, nampaknya Ethelred mulai ngedown hingga kesehatannya pun menurun. Namun di momen itu kita pun diperkenalkan dengan Emma, istri muda Ethelred, dan Edmund, sang pewaris tahta kerajaan. Ethelred pun mengungkapkan kekhawatirannya atas kedatangan bangsa Viking. Bahkan ia telah membuat pesan dan berniat untuk bernegosiasi dengan mereka sebagai langkah menghentikan permasalahan ini. Namun Emma tak setuju dengan hal itu dan berencana akan mengutus Edmund pergi ke Mercia menemui Edric Sterona meminta bantuan. Benar saja, Emma pun segera menemui Godwin atau kesatria perang untuk menemani perjalanan Edmund. Godwin begitu heran mengapa harus dirinya yang turut serta dalam misi ini. Emma pun menegaskan bahwa ialah satu-satunya orang yang dapat dipercaya saat ini. Dan bring his army to London and follow our instructions. What is his plan? Open the gates.
Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Astrid yang tengah mengajak Freddys berkeliling menunjukkan keseruan Kattegat saat ini. Di tengah perbincangan mereka, Astrid pun menjelaskan bahwa semua telah berubah. Bahkan ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak murni keturunan dari bangsa Viking. Meskipun kini akhirnya ia telah menjadi pemimpin Kattegat. Dari perkataan itu kita pun bisa menyimpulkan bahwa sejak era Ragnar Lothbrok sampai saat ini sudah banyak sekali perubahan. Bahkan seperti yang kita tahu sudah banyak juga bangsa Viking yang meninggalkan kepercayaan leluhur atau pagan yang menimbulkan sedikit perselisihan di antara mereka. Hingga Astrid yang menyadari bahwa Freddys pagan beriman pun menyuruhnya pergi ke Uppsala atau tempat suci paling suci di dunia Viking untuk menemukan jati diri dan memahami apa arti sebenarnya kehidupan ini. Singkat cerita, Edmund dan Godwin pun tiba di Kastil Tamworth, Mercia, tempat tinggalnya Edric Streona. Emdun yang tak mau membuang-buang waktu segera menyampaikan maksud dan kedatangannya kali ini. Edric pun tak gentar sama sekali karena ternyata pertempuran dengan bangsa Viking bukan hal yang tabu untuknya. Namun meskipun begitu, Edric menyatakan bahwa membawa pasukannya ke London adalah hal percuma karena ia sangat yakin bahwa bangsa Viking akan melalui jalur utara, yang berarti Mercia inilah yang tepat untuk menyambut kedatangan mereka. Melihat raut wajah Edric yang seperti menyepelekan, Edmund pun menegaskan siapa musuh yang akan mereka hadapi saat ini. Dan untuk rasa keraguan Edric, Edmund pun menegaskan bahwa dirinya akan selalu ingat sampai ia menaiki tahta nanti. Hingga akhirnya Edric pun menarik perkataannya dan bersedia terlibat dalam pertempuran tersebut. Dan tiba-tiba di tengah perjalanannya kembali ke kampung halaman, Edmund mendapat sebuah pertanda bahwa Raja Ethelred telah mati, yang berarti dirinya lah yang akan melanjutkan kepemimpinan. Now comes the hard part. Sementara itu di tengah perjalanan para Viking, nampaknya kecerdasan Leif harus diuji dengan badai yang akan berlangsung. Hingga siapa sangka hal itu membuat kapal Leif terpisah dengan armada Viking lainnya. Menyadari hal itu, Jarlgom pun sangat marah dan menegaskan bahwa semua kesialan ini terjadi karena adanya Viking Kristen di antara mereka, yang tentu membuat sedikit ketegangan di sana. Gromki fanatik banget bangsat tenang. Leif yang menyadari hal itu pun berusaha untuk menenangkan mereka, namun tiba-tiba Jarlgom membuka serangan sehingga Leif tak dapat berdiam diri lagi. Dan Who's next? kematian Grom pun diiringi dengan terlihatnya bukit-bukit yang menandakan bahwa mereka telah tiba di daratan Inggris, dan bersamaan dengan itu juga armada kapal lainnya mulai berdatangan, yang tentu saja kematian Grom membuat mereka semua terkejut. Viking. Dan setibanya di sana, bangsa Viking pun tak mau membuang waktu lagi. Tanpa basa-basi mereka membantai seluruh penduduk Inggris yang mereka temui sebagai tanda kedatangan mereka saat ini. Hingga tanpa sengaja Olaf menemukan Lady Bibitan unggul wilayah ini, yang ternyata wanita itu memberitahu Raja Kenneth dan lainnya bahwa Ethelred telah mati dan Edmund lah yang melanjutkan kepemimpinan. Dengan berita itu Kenneth pun merasa senang karena berarti Inggris saat ini dipimpin oleh raja muda tak berpengalaman yang sudah pasti dapat dengan mudah dikalahkan. Namun Harald malah marah mengetahui hal itu. Kecewa Ethelred tidak tewas di tangannya secara langsung.
Bersamaan dengan itu, Edmund yang telah tiba di istana merasa semakin berambisi dengan pedang dan kekuasaan yang di bawah komandonya saat ini, tanpa menyadari bahaya yang semakin mendekat. Emma pun menegaskan bahwa Edmund tak akan terjun langsung ke medan pertempuran, karena setelah kematian Ethelred, Edmund lebih berharga dari apapun. Karena kematian Edmund, sang pewaris tahta sama dengan kekalahan Inggris. Namun siapa sangka pria beranjak dewasa itu tak memperdulikan perkataan Emma dan terus berlatih mengasah kemampuannya. Edmund tampil begitu beringas, begitu bersemangat menjatuhkan mereka dan semakin menggebu-gebu keinginannya terjun dalam peperangan. Bring on the Vikings! Namun Godwin tak membiarkan ABG itu lupa daratan karena ia sadar bahwa Edmund hanyalah bocil TikTok yang belum bisa berbuat apa-apa. Dan You do not wish to be embarrassed in front. tak lupa dengan Freydis dan rekan-rekannya yang menempuh perjalanan ke Uppsala. Semua terlihat biasa saja, namun tiba-tiba muncullah seorang pria Viking tinggi besar menyerang mereka. Entah apa maksud dari pria misterius itu, namun terlihat dari cara bertarungnya tentu kita sadar bahwa ia bukan prajurit sembarangan. Hingga setelah perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya Freydis berhasil membunuhnya meski teman-teman seperjuangannya tewas di sana. Oke, lupakan sejenak, mari kita lanjutkan. Jadi dengan berita penyerangan yang terjadi, Emma dan petinggi Inggris lainnya semakin was-was. Bahkan salah satu dari mereka menyarankan untuk mengirim seseorang agar bisa bernegosiasi. Emma pun menegaskan bahwa bangsa Viking datang untuk balas dendam atas kematian bangsa Viking di Danelaw, yang tentu saja hanya nyawa kitalah yang menjadi tujuan mereka. Bersamaan dengan itu juga terlihat Olaf yang membawa Harald dan beberapa orang lainnya pergi ke sebuah hamparan luas rawa-rawa. Olaf pun menyatakan bahwa inilah tempat paling aman untuk memulai penyusupan dan meminta Harald untuk memulai memeriksa keadaan sekitar. Dengan itu Harald segera menemui Liv dan memintanya untuk memastikan rawa-rawa yang akan mereka lewati. Sahabat-sahabat Liv pun menentang hal itu karena mereka sangat yakin tempat itu sangatlah berbahaya. Namun Harald terus meyakinkan mereka bahwa ia tak mempunyai niat buruk dan bahkan ia akan pergi bersama mereka. Maka dari itu Harald yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengajak Liv dan rekan-rekan memulai perjalanan. Dan di tengah malam yang sunyi ini, Harald pun membawa Liv dan lainnya pergi menemui seseorang penduduk lokal yang akan memandu perjalanan mereka menembus lebatnya rumput tetangga. Hingga tiba-tiba ternyata kedatangan mereka telah dinanti-nanti dan tentu mereka harus berjuang mati-matian menahan serangan yang bertubi-tubi ini. How close are we? Fall back! Namun sayang, Liv masih tertinggal dan entah bagaimana nasibnya saat ini.
Atas kejadian itu, teman-teman Liv pun menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai tujuan lagi dan memilih untuk pergi. Siapa sangka dengan perkataan itu Harald nekat solo rank mencari keberadaan Liv dan menemukannya dengan keadaan yang begitu lemah. Pulang mengobati luka, oh tidak, dengan jiwa patriot yang membara mereka malah nekat pergi membaur dengan masyarakat setempat mencari celah untuk penyerangan yang akan dilakukan. Hingga tibalah mereka di sebuah jembatan dan tanpa sengaja mulai menyadari dikit demi sedikit kelemahan pertahanan di sana. Lift! Bersamaan dengan itu juga terlihat Freddys yang membawa satu sahabatnya pergi ke desa sekitar mencari pengobatan. Siapa sangka mereka disambut dengan baik dan salah satu perawat segera menanyakan siapa pelaku dari semua ini. Freddys pun mulai menyebutkan ciri-ciri pria itu dan perawat cantik ini sadar bahwa para pemburu peziarah lah yang telah melakukan penyerangan. Maka dari itu, ia pun segera meminta Freddys untuk melanjutkan perjalanan sebelum masalah datang semakin besar. And I'll watch your friend till you return. Hingga singkat cerita, Freddys pun tiba di Uppsala. Namun bukan hal itu yang menjadi poin utama karena ternyata kelompok pemburu peziarah telah menemukan satu rekannya tewas dan mengerahkan seluruh pasukan untuk memulai pencarian. Hagen. Find them.